Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5912, Konspirasi. Kaisar Abadi Naga Racun memohon belas kasihan. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi hingga ke alam seperti itu dan dia tidak ingin mati begitu saja. Lepaskan jiwamu yang abadi dan biarkan aku yang menentukan batasannya. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia ingin membunuh Kaisar Abadi Naga Racun tetapi karena dia menyerah, dia berubah pikiran. Kalau saja dia dapat mengendalikan Kaisar Abadi Naga Racun, makhluk hidup tingkat alam semesta akan jauh lebih berharga daripada makhluk yang mati. Aliansi Naga dapat memperoleh seorang ahli yang dapat berdiri di satu sisi. Kaisar Abadi Naga Racun memperlihatkan ekspresi enggan dan ragu-ragu sejenak. Dengan batasan yang dikenakan padanya, dia akan benar-benar kehilangan kebebasannya dan menjadi budak Lu Ming selamanya. Akan tetapi, melihat tombak itu hendak menembus jantung semesta miliknya, ia akhirnya berkompromi. Baiklah, aku akan melepaskan pertahanan jiwaku yang abadi. Aku akan melepaskan pertahananku. Kaisar Abadi Naga Racun berteriak, dia berhenti melawan dan melepaskan pembelaannya. Lu Ming masih menggunakan rantai hitam dan putih untuk menguncinya. Kemudian, ia mulai membuat batasan pada jiwa abadi Kaisar Naga Racun. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, batasan yang ia buat sudah cukup untuk menahan Kaisar Naga Racun abadi. Dengan satu pikiran, ia dapat sepenuhnya melenyapkan jiwa abadi Kaisar Naga Racun abadi. Setelah mengatur pembatasan, dia melepaskan rantai cahaya hitam dan putih. Kaisar Abadi Naga Racun terengah-engah dan menelan cairan obat abadi untuk pulih. Lu Ming dapat mengatakan bahwa ini adalah cairan obat dari pengobatan kekaisaran. Itu tak ternilai harganya. Setengah hari kemudian, Kaisar Abadi Naga Racun berhasil menstabilkan luka-lukanya tetapi dia lebih lemah dari sebelumnya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Naga Racun bawahan memberi salam pada Tuan. Kaisar Abadi Naga Racun menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Karena apa yang telah dilakukan sudah dilakukan, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia dengan tulus tunduk kepada Lu Ming, jangan sampai Lu Ming marah dan semakin menderita. Ambil ini akan membantumu pulih dari luka-lukamu. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah botol giok yang diukir dengan rune terbang menuju Kaisar Abadi Naga Racun. Kaisar Abadi Naga Racun mengambilnya dan membukanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan kebenaran. Sungguh kekuatan kebenaran yang murni. Hanya surga ketiga yang memiliki kekuatan kebenaran seperti itu. Kaisar Abadi Naga Racun sedikit terkejut. Di atas alam semesta sejati, ada 3 surga. Hanya mereka yang berada di atas alam abadi sejati surga pertama yang bisa masuk. Hanya kelas semesta yang bisa memasuki surga kedua, dan hanya pencipta yang bisa memasuki surga ketiga. Lapisan surgawi ketiga adalah yang paling dekat dengan Heaven Vault. Hanya pada saat itulah seseorang dapat memperoleh bentuk energi sejati yang paling murni. Biasanya, leluhur pencipta akan menggunakannya untuk kultivasinya sendiri atau mengumpulkannya untuk diberikan kepada keturunannya. Namun, hanya tokoh terpenting leluhur pencipta yang dapat memperolehnya. Mereka yang memperolehnya akan langsung menyerap dan memurnikannya. Mustahil untuk membelinya di pasaran. Ye Chen dari klan Xia tampak seperti kaisar abadi yang liar, tetapi dia sebenarnya memiliki energi sejati murni tingkat tinggi. Apa latar belakangnya? Banyak pikiran yang terlintas di benaknya. Dia menekan keraguannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lu Ming mengangguk. Kekuatan kebenaran ini secara alami dikumpulkan melalui piring giok surga Zenit Agung. Saat berkultivasi, dia juga secara khusus mengumpulkan sejumlah energi sejati untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Energi sejati yang murni seperti itu dapat digunakan untuk menyembuhkan luka dan memulihkan energi spiritual surgawi. Ada banyak manfaatnya. Karena dia telah menaklukkan Kaisar Abadi Naga Racun, Lu Ming tentu berharap agar dia bisa memulihkan kekuatan tempur puncaknya sesegera mungkin. Dia menyingkirkan alam semesta diri sejati dan membiarkan Kaisar Abadi Naga Racun pulih di sampingnya. Keesokan harinya, orang lain datang mencari Lu Ming. Dia adalah Kaisar Abadi King Kuan. Kaisar Abadi Clear Spring tampak gelisah dan ketakutan. Senior, ini buruk. Aliansi Timur telah dikalahkan. Pasukan kota lembah surgawi akan segera tiba. Oh, kalau begitu apa rencanamu? Lu Ming bertanya dengan tenang dengan ekspresi tenang. Saat ini,
Cara terbaik adalah melarikan diri dari wilayah pegunungan dan pergi ke wilayah lain. Namun, dengan kultivasiku, mustahil bagiku untuk gegabah memasuki wilayah lain dan menempati pegunungan. Karena itu, aku ingin mengandalkanmu. Kata Kaisar Abadi Clear Spring. Lu Ming mengerti bahwa Kaisar Abadi Mata Air Cerah sedang mencarinya untuk mencari perlindungan. Saya penasaran. Anda berasal dari klan Yan, klan yang lebih tinggi. Mengapa Anda tidak kembali ke klan Anda? Lu Ming bertanya. Meskipun klan utama klan Yan tidak berada di wilayah istana simbol leluhur sejati, mereka masih dapat bermigrasi ke sana. Di alam semesta sejati, ada banyak contoh seperti itu. Misalnya, ras debu tertentu tersebar di seluruh benua Zenyu. Jika Kaisar Abadi Luo Agung lahir di wilayah hukum Istana Sejati, Kaisar Abadi Luo Agung dapat mengajukan permohonan ke Istana Sejati dan ras debu dapat ditingkatkan ke ras pink. Kemudian, tempat ini dengan Kaisar Abadi asal adalah ras utama dari ras ini. Makhluk ras ini dari daerah lain akan bermigrasi ke ras ini. Oleh karena itu, status mereka akan naik seiring naiknya air pasang. Klan api seharusnya sama. Cabang Immortal Emperor Clear Spring seharusnya merupakan cabang yang tersebar di luar klan utama, dan dia hanya berada di Void Universe Great. Tidak ada yang akan menghentikannya untuk bermigrasi melintasi True Palace. Klan Yanku terlalu jauh dari istana sejati lainnya. Selain itu, aku telah menyinggung seorang ahli dari klanku. Jika aku pindah ke sana, aku khawatir aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Wajah Kaisar Abadi Clear Spring dipenuhi dengan kepahitan. Jika dia tidak menyinggung para ahli dari rasnya sendiri, dia pasti sudah pindah ke rasnya sendiri sejak lama. Setidaknya dia akan menjadi Kaisar Abadi dari ras atas dan memiliki status yang dihormati. Berbeda di sini, meskipun dia disebut ras atas, tidak ada yang meninggalkannya. Berapa banyak orang yang tersisa di Aliansi Timur? Di mana mereka bersembunyi? Apa rencana mereka selanjutnya? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan. Orang-orang yang tersisa bersembunyi di pegunungan bulan ungu. Tidak banyak ahli yang tersisa, dan hanya ada seorang ahli alam semesta dalam yang memimpin mereka. Saya rasa mereka berencana untuk melarikan diri dari pegunungan itu juga. Kata Kaisar Abadi Clear Spring. Mari, bawa aku kepada mereka. Kata Lu Ming. Mencari mereka. Mungkinkah senior ingin membawa mereka bersamamu dan pergi? Kaisar Abadi Clear Spring merasa bingung. Pergi. Kenapa kita harus pergi? Bukankah lebih baik membawa mereka bersama kita untuk melawan kota lembah surgawi dan menyatukan wilayah pegunungan? Lu Ming tersenyum. Menyatukan pegunungan. Kaisar Abadi King Kuan tercengang. Dia merasa Lu Ming gila. Meskipun Lu Ming kuat dan mampu bersaing dengan Kaisar Abadi Naga Racun yang belum berhasil, dia hanya berada di tingkat alam semesta dalam. Ada kesenjangan besar antara dia dan tingkat alam semesta takdir. Senior benar-benar ambisius. Kalau begitu, junior ini mendoakan kesuksesan senior. Oh iya, junior ini tiba-tiba teringat bahwa aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku pamit dulu. Kata Kaisar Abadi Clear Spring. Dia tidak ingin tergila-gila pada Lu Ming. Itu sama saja dengan mencari kematian. Karena Lu Ming tidak akan pergi, dia akan pergi sendiri. Rekan Taois, lebih baik kau tetap tinggal dan bekerja sama denganku. Lu Ming tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Kaisar Abadi King Kuan tidak dapat melawan dan dicengkeram oleh Lu Ming seperti anak ayam. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Abadi Clear Spring panik. Tinggalkan batasan pada jiwa abadimu. Kata Lu Ming. Rune padat menyerbu ke arah mata air suci Kaisar Abadi dan meninggalkan batasan kuat pada jiwa abadinya. Kamu. Kaisar Abadi Clear Spring terkejut dan marah, tetapi dia tidak berani meluapkannya. Ayo pergi. Pimpin jalannya. Naga racun, ayo pergi bersama. Kata Lu Ming. Wuih. Kaisar Abadi Naga Racun muncul di belakang Lu Ming dengan tenang dan penuh hormat. Bab 5913 Waktu yang tepat. Kaisar Abadi King Kuan membelalakkan matanya dan menatap Kaisar Abadi Naga Racun yang muncul di belakang Lu Ming dengan hormat. Dia tercengang. Mengapa Kaisar Abadi Naga Racun ada di sini? Selain itu, dia sangat menghormati Lu Ming. Kaisar Abadi Naga Racun adalah takdir alam semesta, mengapa dia harus melakukan ini? Di mata Kaisar Abadi King Kuan, Lu Ming menjadi semakin tak terduga. Kebencian yang dirasakannya akibat pembatasan itu telah menghilang lebih dari setengahnya. Kaisar Abadi Naga Racun pun seperti ini, apalagi dia.
Seketika, Kaisar Abadi Clear Spring memimpin jalan dan mereka menuju ke Pegunungan Bulan Ungu. Kaisar Abadi Bulan Ungu adalah penguasa Pegunungan Bulan Ungu. Dia adalah Kaisar Abadi Luo Agung dan pembangkit tenaga listrik kelas alam semesta dalam. Selain dirinya, total 10 Universe Grade berkumpul di sekitarnya. Setelah berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan, mereka sampai pada kesimpulan terbaik bahwa mereka dapat melarikan diri ke wilayah lain dan bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Pada saat ini, seorang bawahan datang melaporkan bahwa Kaisar Abadi King Kuan telah datang berkunjung. Orang ini adalah yang tercepat melarikan diri. Kukira dia telah melarikan diri dari pegunungan. Aku tidak menyangka dia masih di sini. Apakah dia di sini untuk bergabung dengan kita? Seorang pria sejati kelas semesta berkata dengan nada mengejek. Satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Biarkan dia masuk. Kaisar Abadi Bulan Ungu memberi perintah. Tak lama kemudian, Kaisar Abadi Mata Air Cerah melangkah masuk. Tentu saja, Lu Ming juga bersamanya. Adapun Kaisar Abadi Naga Racun, dia disimpan di ruang dalam senjata abadi oleh Lu Ming. Itu kamu, Ye Chen. Ketika mereka melihat Lu Ming, Kaisar Abadi Bulan Ungu dan yang lainnya terkejut. Dulu, saat Lu Ming berkonflik dengan Kaisar Abadi Naga Racun, mereka masih ingat pertukaran pukulan singkat itu. Meskipun pertempuran itu singkat dan tidak ada pemenangnya, Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Semua orang berpikir bahwa meskipun dia tidak sekuat Kaisar Abadi Naga Racun, dia tidak akan terlalu jauh. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah berkultivasi secara tertutup. Banyak orang hampir melupakannya. Mengapa Lu Ming keluar dari kultivasi tertutup sekarang? Semuanya, lama tak berjumpa. Sepertinya kalian akan melarikan diri dari wilayah pegunungan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Rekan Daois Ye Chen, Anda pasti bercanda. Kota Lembah Surgawi sekarang kuat dan penguasa kota Lembah Surgawi bahkan lebih tak terkalahkan. Dengan kekuatan kita, itu tidak ada bedanya dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kita hanya bisa mundur dulu dan merencanakan jalan keluar. Kaisar Abadi Bulan Ungu tersenyum. Meskipun kota Lembah Surgawi kuat, namun bukan berarti tak terkalahkan. Kata Lu Ming. Ekspresi para dewa kekaisaran yang hadir berubah. Rekan Taois, apakah kau punya cara untuk menghadapi penguasa kota Lembah Surgawi? Kaisar Abadi Bulan Ungu bertanya, jelas-jelas tidak percaya. Lu Ming memang kuat, tetapi dia hanya berada di tingkat alam semesta dalam. Paling-paling, dia setara dengan Kaisar Abadi Naga Racun sebelum dia berhasil mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi penguasa kota Lembah Surgawi? Kaisar Abadi Naga Racun, yang telah menerobos ke tingkat alam semesta takdir, dikalahkan. Mungkinkah Lu Ming bisa mendapatkan bantuan luar yang kuat? Tentu saja saya punya pembantu. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Sosok Kaisar Abadi Naga Racun muncul. Ketika Kaisar Abadi Bulan Ungu dan yang lainnya melihat Kaisar Abadi Naga Racun, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Kaisar Abadi Naga Racun, tetapi dia terkejut bahwa Kaisar Abadi Naga Racun berdiri dengan hormat di belakang Lu Ming dan memanggilnya sebagai Master Aliansi, tampak seperti seorang pelayan. Siapakah Kaisar Abadi Naga Racun? Mereka tahu betul bahwa dia mendominasi dan kejam. Mengapa dia tunduk pada Lu Ming? Master Aliansi tidak ada bandingannya. Semua orang, ikuti Master Aliansi dan kita pasti akan mengalahkan kota Lembah Surgawi dan menyatukan wilayah pegunungan. Kata Kaisar Abadi Naga Racun. Kaisar Abadi Bulan Ungu dan yang lainnya ragu-ragu. Mereka bergumam dalam hati. Sebelumnya, Kaisar Abadi Naga Racun telah terluka parah dalam pertempuran dengan penguasa kota Lembah Surgawi. Mungkinkah dia terluka terlalu parah dan Ye Chen telah memanfaatkan situasi untuk dikendalikan oleh Lu Ming? Mereka merasa bahwa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Mereka tidak menyangka Lu Ming dan Kaisar Abadi Naga Racun mampu melawan kota Lembah Surgawi. Sebelumnya, aliansi timur yang kuat tidak sebanding dengan kota Lembah Surgawi. Sekarang, itu bahkan lebih mustahil. Rekan Daois Ye Chen, rekan Daois Naga Beracun, aku sudah lelah dengan pertempuran di dunia ini. Aku tidak ingin berpartisipasi lagi. Aku berencana untuk pensiun dan meninggalkan pegunungan. Seorang kaisar tua abadi dengan kepala penuh rambut putih berkata. Orang tua itu juga punya rencana yang sama. Saya juga. Seketika, beberapa dewa kekaisaran bergema.
Lu Ming mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang-orang ini tidak percaya padanya dan ingin mundur di balik layar dan menonton dari pinggir lapangan. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik? Suara Lu Ming berubah dingin. Aku tidak di sini untuk berdiskusi denganmu hari ini. Aku di sini untuk memberitahumu agar bergabung dengan kubuku dan bertarung melawan kota lembah surgawi. Ekspresi Kaisar Abadi Bulan Ungu dan yang lainnya berubah drastis. Mereka segera berkumpul dan menatap Lu Ming dan Kaisar Abadi Naga Racun dengan waspada. Ye Chen, jangan berpikir bahwa kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau mengandalkan naga racun. Jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, kau juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Seorang kaisar abadi meraung. Naga racun tidak perlu bertindak melawanmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan auranya meningkat dengan cepat. Dia tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatannya untuk mengintimidasi orang-orang ini, mereka tidak akan mau menyerah. Ledakan. Kosmos diri sejati menyebar dan langsung menyelimuti ke-11 kaisar abadi termasuk Kaisar Abadi Bulan Ungu. Kaisar Abadi Bulan Ungu dan yang lainnya buru-buru mengaktifkan alam semesta diri sejati mereka. 11 alam semesta diri sejati meletus, ingin melawan alam semesta diri sejati Lu Ming. Namun, kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Bahkan Kaisar Abadi Bulan Ungu di alam semesta bagian dalam tidak dapat menahan satu pukulan pun. Di bawah tekanan alam semesta diri sejati Lu Ming, alam semesta diri sejati mereka mengempis seperti balon kempes dan menyusut ke dalam tubuh mereka. Kemudian, tubuh asli Lu Ming muncul dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan alam semesta berkumpul dan dengan kuat menekan ke-11 dewa kekaisaran. Tak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak ada gunanya. Lu Ming mengerahkan sedikit tenaga di telapak tangannya dan ke-11 dewa kekaisaran gemetar hebat. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Kaisar Abadi Bulan Ungu bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Jika orang lain yang ditekan dengan mudah, itu akan baik-baik saja. Namun, Kaisar Abadi Bulan Ungu adalah pembangkit tenaga listrik kelas alam semesta dalam. Tidak peduli seberapa lemah seorang tingkat alam semesta dalam, dia tetaplah seorang Kaisar Abadi Luo Agung. Hanya seorang kultivator tingkat alam semesta takdir yang memiliki kekuatan seperti itu dan mampu menekan Kaisar Abadi Bulan Ungu dengan mudah. Lepaskan pertahananmu dan biarkan aku membuat batasan. Kalau tidak, mati saja. Lu Ming berkata dengan dingin. Tentu saja, orang-orang ini tidak mau menyerah. Namun, Lu Ming meningkatkan kekuatannya dan orang-orang ini berteriak. Mereka merasa bahwa kedalaman dalam tubuh mereka terbakar dan jiwa abadi mereka akan segera musnah. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan setuju untuk menyerah, sehingga memberi kesempatan kepada Lu Ming untuk memasang batasan. Dengan yang pertama, ada yang kedua. Tak lama kemudian, 11 kaisar abadi, termasuk Kaisar Abadi Bulan Ungu, semuanya dibatasi oleh Lu Ming. Mereka patuh kepada Lu Ming dan menjadi anggota aliansi naga. Pada saat ini, seorang ahli dari Pegunungan Bulan Ungu berlari dengan panik untuk melaporkan bahwa para ahli dari kota lembah surgawi, Kaisar Abadi Lingtu, telah memimpin pasukan dan sedang menuju langsung ke Pegunungan Bulan Ungu. Kalau sebelum ini, Kaisar Abadi Bulan Ungu dan yang lainnya pasti akan terkejut dan pasti akan mundur daripada bertarung. Itu karena Kaisar Abadi Lingtu adalah salah satu ahli terkuat di bawah komando kota lembah surgawi. Dia adalah ahli puncak alam semesta dalam dan setara dengan Kaisar Abadi Naga Racun sebelum dia berhasil. Mereka jelas bukan tandingannya. Akan tetapi, dengan adanya Lu Ming dan Kaisar Abadi Naga Racun di dekatnya, mereka tidak panik sama sekali. Kau datang tepat waktu. Ikuti aku dan bertarunglah. Lu Ming memerintahkan. Bab 5914 Pertempuran Sengit dengan Penguasa Kota Kamitani. Kaisar Abadi Lingtu memimpin sekelompok besar ahli dari kota lembah surgawi menuju Pegunungan Bulan Ungu. Kaisar Abadi Lingtu sangat percaya diri. Dia ingin mengalahkan para prajurit yang kalah di Pegunungan Bulan Ungu dan kota lembah surgawi akan dapat menyatukan wilayah pegunungan. Dia dapat memerintah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di wilayah pegunungan dan mengembangkan hukum kehidupan. Mungkin penguasa kota lembah surgawi dapat melangkah ke alam pencipta di masa depan. Kemudian, kota lembah surgawi akan menjadi faksi yang benar-benar kuat di dunia semesta sejati. Tak lama kemudian, Pegunungan Bulan Ungu sudah terlihat.
Dengan penglihatan Kaisar Abadi Lingtu, dia dapat melihat sosok-sosok di pegunungan bulan ungu dari jauh. Kau masih ingin melawan dan tidak melarikan diri. Menarik. Aku bisa meregangkan otot dan tulangku. Kaisar Abadi Lingtu tersenyum sinis. Tak lama kemudian, pasukan kota lembah surgawi mendekati pegunungan bulan ungu. Itu, Kaisar Abadi Naga Racun. Kaisar Abadi Lingtu melihat Kaisar Abadi Naga Racun sekilas, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia bahkan sedikit bersemangat. Naga Racun, kamu telah terluka parah oleh penguasa kota, namun kamu masih berani keluar dan mencari kematian. Kaisar Abadi Lingtu berteriak dingin. Lingtu, orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Kaisar Naga Racun Abadi memutar tubuh naganya dan menerkam ke arah Kaisar Abadi Lingtu. Namun, Kaisar Abadi Lingtu tampak sangat tenang. Dia berdiri di tempat dan tidak mundur. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah pagoda. Pagoda itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sesosok tubuh kekar berjalan keluar dari cahaya itu. Apa? Kaisar Naga Racun Abadi menghentikan langkahnya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuan Kota Lembah Surgawi, mengapa kau ada di sini? Ekspresi Kaisar Abadi Bulan Ungu dan yang lainnya juga berubah, menampakkan sedikit rasa takut. Naga Racun, aku tahu kau tidak akan menyerah dan diam-diam akan membuat masalah. Aku sengaja mengirim peta roh untuk bertarung di mana-mana hanya untuk menunggumu muncul. Aku tidak menyangka kau begitu tidak sabaran. Kau beruntung bisa lolos terakhir kali, jadi aku pasti akan membunuhmu hari ini. Penguasa kota lembah surgawi berteriak dingin. Auranya sangat mengejutkan. Aura itu terus menyebar dan menyelimuti semua orang. Menarik, karena karakter utamanya sudah ada di sini, mari kita selesaikan bersama. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang dan tersenyum. Awalnya, ia berencana untuk berhadapan dengan Kaisar Abadi Lingtu sebelum berhadapan dengan penguasa kota lembah surgawi. Karena mereka semua sudah ada di sini, itu akan menghemat tenaganya. Naga Racun, biarkan aku melakukannya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Abadi Naga Racun, menyuruhnya mundur. Dia melangkah maju dan menghadapi penguasa kota lembah surgawi. Dia bisa menggunakan penguasa kota Kamitani untuk menguji kekuatan tempurnya. Dalam pertempuran terakhir dengan Kaisar Abadi Naga Racun, dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Aku mengenalmu, Ye Chen. Kau belum memasuki Fate Cosmos dan kau sudah berpikir untuk melawanku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata penguasa kota lembah surgawi dengan sedikit nada meremehkan. Setelah mengatakan itu, aura kekerasan meledak dan menekan Lu Ming seperti alam semesta. Dia ingin menekan Lu Ming dengan auranya dan mengintimidasi seluruh penonton. Jika itu adalah eksistensi kelas alam semesta dalam lainnya, mereka mungkin tidak akan mampu menahan aura kekerasan dari penguasa kota lembah surgawi. Namun, dia telah memilih lawan yang salah. Telapak tangan Lu Ming bagaikan pisau, mengiris udara. Kekosongan alam semesta tampaknya telah terbelah oleh telapak tangan ini. Aura penguasa kota Kamitani juga terbelah menjadi dua oleh Lu Ming dan menghilang menjadi ketiadaan. Ekspresi Lu Ming tenang dan santai. Dia bahkan tidak menggerakkan ujung pakaiannya. Ekspresi wajah tuan kota berubah. Seseorang yang dapat dengan mudah menghancurkan auranya pasti tidak lemah. Kalau begitu, mari kita uji kemampuanmu. Mati, teriak penguasa kota Kamitani dan sekali lagi mengeluarkan aura yang mengejutkan. Sebuah kosmos besar muncul. Ini adalah alam semesta diri sejati dari penguasa kota Kamitani. Alam semesta ini berkembang dengan cepat dan ingin menyerap Lu Ming ke dalam alam semesta diri sejati miliknya. Bertarung di dunianya sendiri sama saja dengan memiliki keuntungan di kandang sendiri. Meskipun Lu Ming tidak takut, dia tidak ingin memasuki tanah kelahiran orang lain. Dengan sebuah pikiran, alam semesta diri sejatinya muncul dan berkembang cepat. Tak lama kemudian, alam semesta jati diri mereka bertabrakan di udara bagaikan dua balon besar yang saling menekan. Namun, kompresi itu hanya berlangsung selama satu tarikan napas. Alam semesta diri sejati Lu Ming telah sepenuhnya menekan alam semesta diri sejati dari penguasa kota Kamitani. Alam semesta diri sejati dari penguasa kota Kamitani dan penguasa kota Kamitani diselimuti oleh alam semesta diri sejati miliknya. Bagaimana itu mungkin? Di bawah komando kota lembah surgawi, Kaisar Abadi Lingtu dan yang lainnya membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Penguasa kota Kamitani sebenarnya telah kalah dalam pertempuran kosmos diri sejati.
Alam semesta yang ditakdirkan benar-benar kalah dari alam semesta dalam. Mereka semua mengira bahwa Luming berasal dari alam semesta dalam. Firasat buruk timbul dalam hatinya. Naga racun, awasi yang lain. Jangan biarkan siapapun pergi. Luming memberi instruksi kepada Kaisar Abadi Naga Racun. Dengan sekejap, dia memasuki alam semesta diri sejatinya. Di langit berbintang yang tak terbatas di alam semesta diri sejati, penguasa kota Kamitani telah berubah menjadi wujud aslinya. Itu adalah kota yang sangat besar. Dikatakan bahwa tubuh asli penguasa kota lembah surgawi adalah kota kuno yang dibudidayakan setelah memperoleh kesadaran. Kota itu sangat besar, berkali-kali lebih besar dari kosmos agung. Kota itu memenuhi langit berbintang, dan banyak galaksi yang tampak seperti debu jika dibandingkan dengannya. Gemuruh. Kota lembah surgawi bergetar hebat. Kota itu ingin menerobos alam semesta diri sejati Luming dan menyerbu keluar. Namun, alam semesta diri sejati Luming kokoh dan abadi. Penguasa kota Kamitani telah mencoba beberapa kali tetapi gagal. Bunuh mereka. Dharma Idol diri sejati muncul dan melambaikan telapak tangannya yang besar. Ia membawa kekuatan alam semesta dan menamparkan penguasa kota Kamitani. Tinju abadi 9 warna. Mati! Teriak penguasa kota lembah surgawi dari kota besar itu. Kota besar itu dipenuhi dengan cahaya 9 warna, yang berubah menjadi beberapa kepalan tangan 9 warna yang menyerang patung Dharma, menghalangi serangan patung Dharma diri sejati. Idola Dharma diri sejati. Kau hanya di alam semesta hukum. Mustahil. Sebuah suara tak percaya datang dari kota besar itu. Penguasa kota lembah surgawi merasa sulit mempercayai bahwa orang sekuat itu hanya berada di tingkat alam semesta Dharma. Suasana hatinya saat ini sama persis dengan Kaisar Abadi Naga Racun. Dharma Idol diri sejati menyerang lagi. Ia dikelilingi oleh galaksi, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menyediakan energi untuknya. Setiap serangan dapat menghancurkan alam semesta. Pada saat yang sama, tubuh utama Luming juga melancarkan serangan. Dia memegang tombak senjata abadi dan mengeksekusi kitab suci tombak tak terbatas, mengeluarkan cahaya tombak yang mengejutkan. Di alam semesta diri sejatinya, waktu dan ruang kehilangan batasannya. Luming menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Cahaya tombak menembus kota raksasa kuno segera setelah dilepaskan. Dentang, dentang, dentang. Kota raksasa itu bergemuruh dan percikan api beterbangan ke segala arah, tetapi tidak menembusnya. Hanya meninggalkan bekas samar di tembok kota. Kota raksasa ini tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Kota raksasa itu berguncang, dan jejak tinju 9 warna meledak lagi, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Luming terkena pukulan, seolah-olah dia dihantam oleh ratusan alam semesta. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur dengan cepat. Betapa mengerikannya bekas tinju itu. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Luming diam-diam terkejut. Bukan hanya karena cetakan pertama berisi lebih dari 20 juta ultimacis kekacauan, tetapi juga karena tingkat materialisasinya. Aturan seni abadi penguasa kota lembah surgawi dan alam bentuk sejati harusnya lebih dari 50%. Ketika alam bentuk sejati melampaui 50%, akan terjadi perubahan kualitatif. Sangat sedikit orang yang baru saja keluar dari alam semesta dan memiliki pemahaman kebenaran teknik abadi di atas 50%. Tidak heran Kaisar Abadi Naga Racun tidak sebanding dengannya dan terluka parah oleh penguasa kota lembah surgawi. Di sisi lain, idola Dharma diri sejati juga dipaksa mundur oleh pukulan tinjunya. Bab 5915 menaklukkan. Setelah Luming dipukul mundur di kota lembah surgawi, kota itu berguncang. Cahaya 9 warna berubah menjadi kepalan tangan 9 warna yang besar dan meledak. Seketika, seluruh alam semesta diri sejati Luming mulai berguncang. Retakan besar yang mengerikan muncul di angkasa. Ekspresi Luming sedikit berubah. Kekuatan tempur penguasa kota Kamitani memang mengerikan. Ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tampaknya mampu menembus alam semesta diri sejatinya. Begitu kosmos diri sejati terbelah dan mereka melarikan diri, tidak akan mudah lagi menerima mereka kembali. Luming mengeluarkan labu kekacauan tanpa ragu-ragu. 12 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dan memanjang tanpa henti, mengikat kota lembah surgawi. Api di atasnya menyala liar, ingin membelah kota lembah surgawi. Namun, kota lembah surgawi terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu sangat keras dan bahkan rantai cahaya hitam dan putih tidak dapat memotongnya.
Tubuh utama penguasa kota Kamitani terlalu keras. Lu Ming tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, Lu Ming jelas lebih unggul. Namun, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa menembus pertahanan lawan. Kota lembah surgawi berguncang hebat. Kota itu akan menyusut di satu saat, lalu tiba-tiba mengembang di saat berikutnya. Cahaya 9 warna memenuhi udara. Meskipun tidak memiliki lengan, kota itu dapat melepaskan tinju abadi 9 warna hingga tingkat yang mengerikan. Kota itu terus-menerus membombardir dan meledak, mencoba menerobos belenggu rantai cahaya hitam putih. Namun, labu kekacauan adalah harta karun spiritual kekacauan. Meskipun belum matang, ia telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan di bawah asuhan Lu Ming dengan segala cara. Meskipun tidak dapat menghancurkan pertahanan penguasa kota lembah surgawi, tidaklah mudah bagi penguasa kota lembah surgawi untuk menghancurkan rantai cahaya hitam putih. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Tubuh utama Lu Ming dan idola Dharma diri sejati menyerang lagi. Mereka melepaskan serangan terkuat mereka, menyebabkan seluruh kota lembah surgawi berguncang hebat. Di luar alam semesta diri sejati, Kaisar Abadi Lingtu dan para ahli lain dari kota lembah surgawi mengalami perubahan ekspresi. Sudah lama sekali, tetapi dia masih belum juga bergegas keluar. Biasanya, saat seseorang membawa mereka ke alam semesta diri sejati, mereka akan segera keluar. Jika mereka tidak segera keluar setelah waktu yang lama, itu berarti ada kecelakaan. Apakah penguasa kota Kamitani benar-benar akan kalah? Kaisar Abadi Lingtu dan yang lainnya ingin mundur. Begitu penguasa kota lembah surgawi dikalahkan, nasib mereka akan sangat menyedihkan. Yang terbaik adalah pergi. Namun, Kaisar Naga Racun Abadi sudah menatap mereka. Tepat saat mereka hendak mundur, dia muncul di belakang mereka. Tubuh naganya menjadi sangat besar saat dia menatap mereka. Awan racun mengelilinginya dan dia bisa melancarkan serangan mematikan kapan saja. Kaisar Abadi Lingtu dan yang lainnya menegang dan tidak berani bergerak. Alam semesta takdir jauh lebih kuat daripada alam semesta dalam. Menghadapi puncak alam semesta dalam seperti Kaisar Abadi Naga Racun dan Kaisar Abadi Lingtu, hanya ada kematian. Selain itu, mereka bahkan tidak dapat menahan dua gerakan. Karena jurang pemisah antara keduanya begitu lebar, maka Kaisar Abadi Naga Racun berani mencari Lu Ming, bahkan setelah dia terluka, dan ingin melahapnya. Di alam semesta diri sejati Lu Ming, pertempuran masih berlangsung. Lu Ming menyerang puluhan kali berturut-turut tetapi ia tidak berhasil menembus pertahanan penguasa kota Kamitani. Jika ini terus berlanjut, ia paling-paling akan menjebak penguasa kota Kamitani. Akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Kalau saja itu adalah makhluk tingkat alam semesta takdir yang kekuatannya mirip dengan kota lembah surgawi tetapi pertahanannya tidak kuat, dia pasti sudah dikalahkan oleh Lu Ming sejak lama. Lu Ming, aku akan membantumu. Gunakan pedang penghancur untuk menghancurkan dindingnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Lu Ming. Lu Ming sangat gembira. Itu suara Tang Feng. Dengan sebuah pikiran, sebuah pedang abadi terbang keluar. Itu adalah harta karun spiritual kekacauan, pedang penghancur. Lu Ming sebelumnya telah membeli permata penghancur kekacauan dan memberikannya kepada Tang Feng. Permata penghancur kekacauan dapat memperbaiki pedang penghancur. Meskipun tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya, namun masih cukup berguna. Beberapa tahun ini, Tang Feng terus-menerus menyatu dengan pedang penghancur, dan dengan tambahan batu penghancur kekacauan primal, kemajuannya sangat pesat. Dia sudah mampu melepaskan kekuatan pedang penghancur yang sangat besar. Ketika Tang Feng benar-benar menyatu dengan pedang penghancur, dia akan dapat menggunakan pedang penghancur sebagai tubuhnya dan berubah menjadi manusia. Tentu saja, dia masih cukup jauh dari langkah ini. Wuih! Pedang penghancur melesat keluar dan mengembang dengan cepat. Ki pedang penghancur ditarik keluar tetapi tidak dilepaskan. Pedang itu menempel pada pedang dan menebas kota lembah surgawi. Suara dentang bergema di seluruh alam semesta diri sejati. Pedang penghancur terpental kembali oleh kekuatan besar selama puluhan tahun cahaya. Namun, sudut kota lembah surgawi juga terputus. Itu berguna. Mata Lu Ming berbinar. Pedang penghancur dapat menembus pertahanan penguasa kota lembah surgawi. Lagi pula, labu kekacauan tidak berfokus pada serangan dan masih jauh dari kata matang. Meskipun pedang penghancur belum lengkap, kekuatan yang dapat dilepaskannya setelah Tang Feng mengambil alih masih jauh lebih besar daripada labu kekacauan.
Pedang itu berdengung saat pedang penghancur kembali dan menebas kota lembah surgawi. Dengan suara berdenting, dinding lainnya terpotong. Penguasa kota Kamitani ketakutan dan berusaha melawan dengan panik. Namun, dengan Luming yang menekannya, bagaimana ia bisa melarikan diri? Pedang penghancur menebas terus-menerus. Pada akhirnya, pedang penghancur berubah menjadi sinar pedang yang menyilaukan yang menembus dinding dan memasuki bagian dalam kota. Luming dapat dengan jelas melihat bahwa jiwa abadi kota lembah surgawi terbelah menjadi dua oleh pedang penghancur. Meskipun mereka cepat berkumpul bersama, mereka jauh lebih lemah. Masing-masing pedang penghancur mengandung kekuatan penghancur dan sangat mematikan bagi jiwa abadi tingkat alam semesta. Wuih, pedang penghancur terus-menerus mencabik-cabik jiwa abadi penguasa kota lembah surgawi. Aku menyerah, aku bersedia menyerah. Suara-suara panik terdengar dari Divine Valley City. Semakin tua usia mereka, semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, dan semakin mereka menghargai hidup mereka. Begitu pula dengan penguasa kota lembah surgawi. Ia tidak ingin mati, tetapi jika terus seperti ini, ia pasti akan mati. Hanya ada dua jalan yang tersisa baginya, menyerah atau mati. Lepaskan pertahananmu dan biarkan aku memberi batasan pada jiwamu yang abadi. Kata Luming. Penguasa kota Kamitani tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa saat kemudian, pembatasan itu selesai. Pedang penghancur terbang kembali ke tubuh Luming dan terus menyatu. Dengan sebuah pikiran, Luming menarik kembali alam semesta diri sejatinya ke dalam tubuhnya. Dia dan penguasa kota Kamitani muncul di hadapan semua orang. Ia menghilang. Kosmos diri sejati menghilang. Itu Tuan Kota. Dia baik-baik saja. Ketika orang-orang di kota lembah surgawi melihat bahwa penguasa kota lembah surgawi tampak tanpa cedera, mereka sangat gembira. Mereka mengira bahwa penguasa kota lembah surgawi telah menembus alam semesta diri sejati Luming dan menang. Adapun Kaisar Abadi Bulan Ungu, Kaisar Abadi Musim Semi Cerah dan yang lainnya, hati mereka hancur. Kaisar Abadi Naga Racun meraung dan hendak membantu Luming. Namun, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Tuan Kota membungkuk hormat kepada Luming dan berkata, "Bawahan memberi salam kepada tuannya." "Apa? Menguasai?" Semua orang terdiam, dan bola mata mereka nyaris terjulur keluar. Dia baru masuk sebentar dan penguasa kota Kamitani sudah mengakui Luming sebagai tuannya. Ini berarti bahwa Tuan Kota tidak hanya kalah, tetapi dia juga kalah telak. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi budak. Paling-paling, dia hanya akan melarikan diri. Ini berarti bahwa Tuan Kota bahkan tidak bisa melarikan diri. Nama Ye Chen menjadi semakin misterius di hati setiap orang. Di masa depan, panggil saja aku Master Aliansi seperti Poison Dragon. Kata Luming. Baik, Tuan. Penguasa kota lembah surgawi membungkuk dan mengangguk. Kemudian, dia melirik Kaisar Abadi Lingtu dan yang lainnya dan berkata, "Mengapa kalian tidak datang untuk menyambut ketua aliansi?" Kaisar Abadi Lingtu dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka membungkuk dan memberi salam Luming. Jika bahkan penguasa kota Kamitani telah dikalahkan, apa alasan mereka untuk melawan? Bab 5916 menerobos satu persatu, klan Xia naik level. Setelah menaklukkan penguasa kota lembah surgawi, segalanya menjadi mudah. Mereka maju dengan tertib. Tak lama kemudian, wilayah pegunungan benar-benar bersatu, dan aliansi naga menjadi penguasanya. Luming menunjuk Kaisar Abadi Naga Racun dan penguasa kota lembah surgawi sebagai pelindung agung. Mereka bertugas mengatur kembali wilayah pegunungan dan mengelola aliansi naga saat Luming tidak ada. Wilayah pegunungan yang kacau yang telah bertempur selama bertahun-tahun telah tenang. Ada sedikit pertempuran dan itu berkembang pesat. Klan Xia di seluruh pegunungan bersorak kegirangan karena semua orang tahu bahwa Master Aliansi juga berasal dari klan Xia. Status klan Xia di seluruh pegunungan meningkat seiring dengan pasang surutnya. Tidak ada yang berani memperlakukan mereka sebagai budak atau melahap mereka. Sejumlah besar klan Xia berkumpul di markas besar Aliansi Naga. Liu Qing dan yang lainnya menetap di pegunungan Aliansi Naga. Pegunungan Aliansi Naga awalnya merupakan pegunungan tempat kota lembah surgawi berada. Pegunungan ini kemudian diubah namanya menjadi Pegunungan Aliansi Naga oleh Luming dan markas besarnya didirikan di sana. Luming mulai memilih bibit yang bagus untuk memperbanyak pengawal naga. Jumlah pengawal naga masih terlalu sedikit. Selain itu, di jalur kultivasi, beberapa orang akan menghabiskan potensi mereka, beberapa orang akan mati di jalur kultivasi,
dan beberapa orang tidak akan dapat melewati prakesengsaraan abadi. Saat ini, orang-orang ini hanyalah pengawal naga cadangan. Hanya setelah melalui banyak cobaan dan rintangan, menjadi ahli sejati dan mengambil alih satu wilayah sendirian, mereka dapat dianggap sebagai pengawal naga sejati. 100 tahun kemudian, Lu Ming memilih 3.600 talenta terbaik yang telah lulus ujian dalam segala aspek. Mereka dibina dengan sumber daya terbaik di semua tahap. Bibit-bibit yang baik ini semuanya adalah orang-orang berbakat, tetapi dengan akumulasi sumber daya terbaik, mereka berkembang dengan cepat. Tentu saja, orang yang perkembangannya paling cepat tetaplah Yuyu. Tidak peduli seberapa berbakatnya orang lain, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yuyu. Kemajuan Yuyu sangat cepat, dan dia akan segera mencapai reciprocity. Terlebih lagi, Yuyu telah membuat kemajuan besar dalam Myriad Daos Immortal Sutra dan Three Separations Technique, terutama Three Separations Technique. Dia telah berhasil mengolah 3 tubuh masa lalu, sekarang, dan masa depan. Cahaya berdarah aneh di tubuhnya juga telah meredup secara signifikan. Namun, Lu Ming menyadari bahwa cahaya berdarah ini tampaknya tidak disempurnakan. Sebaliknya, tampaknya telah menyatu dengan daging, darah, dan jiwa Yuyu. Hal ini membuat Lu Ming mengerutkan kening karena dia telah membolak-balik buku-buku kuno tetapi tidak dapat menemukan catatan yang mirip dengan cahaya berdarah ini. Dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Namun, saat cahaya darah meredup, bakat Yuyu tampak semakin terekspos. Bakatnya bahkan lebih mengerikan dan peningkatannya cepat. Dia bahkan lebih cepat dari Lu Ming saat itu. Pada saat yang sama, tim naga hitam berkembang pesat. Anggota tim naga hitam yang tak terhitung jumlahnya dikirim seperti butiran pasir untuk menyusup ke seluruh istana simbol leluhur sejati dan bahkan seluruh dunia semesta sejati. Waktu berlalu dengan cepat dalam kultivasi. Dalam sekejap mata, 1.000.000 tahun telah berlalu. Dalam 1.000.000 tahun, aliansi naga telah membangun pegunungan itu menjadi lempengan besi, 72 pegunungan itu berkembang pesat, dan para ahli terus bermunculan. Domain yang dibentuk oleh benih sejati Lu Ming memungkinkan beberapa orang mencapai terobosan besar dalam kultivasi mereka. Wu Teng telah berhasil menembus tingkat semesta. Liu Qing juga telah berhasil mencapai tingkat semesta. Orang yang paling cepat berkembang adalah Yuyu. Tidak lama setelah Liu Qing berhasil mencapai alam semesta, dia juga berhasil mencapai tingkat yang sama dan menjadi seorang dewa kekaisaran muda. Hanya dalam waktu 1.000.000 tahun, dia telah maju ke alam abadi kekaisaran. Kecepatan ini sungguh mencengangkan. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Lu Ming saat itu. Terlebih lagi, Yuyu telah mencapainya dengan menggabungkan 100.000 ultimasi kekacauan dari kekacauan primordial menjadi satu. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kultivasi yang sangat baik. Lingkungan kultivasi di alam semesta sejati jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan samudera semesta. Jauh lebih baik. Selain itu, Lu Ming juga memberikan sumber daya dan membiarkan Yuyu tetap berada di sisinya saat ia berkultivasi dengan benih sejati. Kondisi kultivasinya pun menjadi lebih baik. Tentu saja, lingkungan kultivasi adalah satu hal. Bakat Yuyu juga tidak perlu diragukan lagi. Di antara orang-orang yang pernah ditemuinya, dia adalah yang paling unik. Itu lebih tinggi dari dia atau Tang Feng. Yuyu telah lama mengolah sutra abadi Myriad Daos dan teknik 3 pemisahan ke tingkat penguasaan. Dia juga telah menggabungkan ketiga tubuhnya menjadi satu dan memasuki tingkat semesta. Namun, cahaya berdarah di tubuh Yuyu masih ada. Meskipun sudah sangat memudar, masih samar-samar terlihat. Hal ini membuat Lu Ming mengerutkan kening. Bahkan seni 3 pemisahan tidak dapat menghancurkannya. Apa ini? Selain itu, 3.600 pengawal naga telah dieliminasi, hanya menyisakan 36 orang. 1 dari 100. 36 orang ini, dalam hal temperamen, kemauan, bakat, dan aspek lainnya, semuanya berada di puncak. Saat ini, hampir semuanya telah mencapai tahap awal alam Raja Abadi. Pada waktunya, ini akan sangat berguna. Pada akhirnya, dia ingin setia kepada Lu Ming. Tim naga hitam tersebar di seluruh dunia Zhenyu. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, masih belum ada kabar tentang Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Selain Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Wu Yue, yang datang ke sini melalui kekacauan, tidak ada satupun makhluk hidup di samudera semesta yang telah diteleportasi oleh piring giok surga Zenit Agung. Hal ini membuat Lu Ming merasa sedikit frustrasi.
Mungkinkah orang-orang itu benar-benar mengalami kecelakaan? Lu Ming tidak berani berpikir terlalu dalam. Pada saat ini, Lu Ming menerima berita yang mengejutkan. Klan Xia akan ditingkatkan, dan setelah ditingkatkan, ia akan menjadi klan yang lebih tinggi. Dari ras debu, langsung ditingkatkan ke ras yang lebih tinggi karena klan Xia memiliki dua leluhur pencipta. Selain itu, istana sejati yang telah diikuti oleh kedua leluhur pencipta ini adalah istana simbol leluhur sejati. 10 tahun kemudian, istana jimat leluhur sejati akan digunakan sebagai pangkalan untuk promosi klan Xia. Alasan mengapa hal itu terjadi 10 tahun kemudian sangatlah sederhana. Yaitu untuk memberi waktu yang cukup bagi anggota klan Xia yang tersebar di seluruh dunia Zhenyu untuk bermigrasi dan bergegas ke istana simbol leluhur sejati, ke markas besar klan, dan untuk berpartisipasi dalam upacara promosi. Ketika berita itu tersebar, dunia gempar dan banyak sekali ras yang terkejut. Klan Xia awalnya hanyalah klan debu. Mereka bahkan tidak memiliki kaisar abadi Luo Agung, tetapi mereka memiliki dua leluhur pencipta. Dari mana dia berasal? Leluhur penciptaan tidak mudah ditembus. Sama sulitnya dengan naik ke surga. Berbagai aula sejati telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Terlebih lagi, setiap kali leluhur pencipta muncul, itu akan menyebabkan keributan besar. Kemunculan kedua leluhur pencipta klan Xia ini benar-benar tidak biasa. Terlebih lagi, dua dari mereka muncul sekaligus. Ini sungguh tidak biasa. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa makhluk hidup dari kekuatan lain meraung. Mereka memandang klan Xia sebagai makanan lezat, dan mereka seperti hewan yang dapat mereka pelihara dan nikmati. Namun, begitu klan Xia dipromosikan ke ras yang lebih tinggi, mereka tidak akan dapat melakukannya lagi. Beraninya kau memperlakukan ras yang lebih tinggi sebagai makanan lezat. Kau akan dihukum mati. Itu juga tidak diperbolehkan di area di bawah yurisdiksi aula sejati lainnya. Ras yang lebih tinggi tidak boleh tersinggung. Namun, itu tidak masalah selama mereka diam-diam. Namun, itu sama sekali tidak diperbolehkan di aula sejati simbol leluhur. Banyak faksi yang mengirim orang untuk menanyakan tentang keakuratan berita tersebut. Pada akhirnya, mereka mengetahui dari ras jimat istana jimat leluhur sejati bahwa itu benar-benar benar. Klan Xia akan dipromosikan ke klan yang lebih tinggi. Banyak ras dan kekuatan terdiam. Ketika klan Xia mendengar berita itu, mereka semua bersorak dan jatuh ke dalam keadaan gembira. Banyak ras dan kekuatan yang berpandangan lebih jauh telah mulai melepaskan bawahan klan Xia dan memberi mereka kebebasan. Beberapa ras tidak bersedia, tetapi setelah mempertimbangkan untung ruginya, mereka melepaskan klan Xia dan tidak lagi memperlakukan mereka sebagai budak. Jika dia tidak melepaskannya sekarang, dia mungkin akan menderita balas dendam di masa mendatang. Klan Xia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Istana Xia Besar. Istana Xia Agung adalah kota raksasa yang dibangun oleh dua leluhur pencipta. Itu adalah rumah bagi klan Xia. Bab 5917, Bertemu Surga dan Leluhur Surga Kuning. Ketika para anggota klan Xia di pegunungan mendengar ini, mereka bersorak dan melompat kegirangan, termasuk Liu Qing, Wu Teng, dan yang lainnya. Bagi klan Xia, ini adalah berkah bagi seluruh klan. Status seluruh klan di dunia semesta sejati akan meroket, membebaskan mereka dari nasib tragis dan menjadi lebih unggul. Tentu saja, promosi sebuah ras sangat ketat. Seseorang harus melapor ke istana sejati terlebih dahulu, dan istana sejati akan mengirim para ahli untuk memeriksanya. Menyelidiki apa? Memeriksa budidaya. Jika ras debu ingin menjadi ras pink, mereka setidaknya membutuhkan kaisar abadi Luo Agung. Ini juga merupakan alasan mengapa Lu Ming tidak mempromosikan klan Xia setelah ia menguasai pegunungan. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Meskipun kekuatan tempurnya kuat, kultivasinya belum mencapai alam kaisar abadi Luo Agung. Rencana awalnya adalah menunggu hingga dirinya menjadi kaisar abadi Luo Agung sebelum melaporkan kemajuannya ke ras pink, tetapi rencananya telah sepenuhnya terganggu. Yang paling membuat Lu Ming khawatir adalah kecurigaannya bahwa dua leluhur pencipta klan Xia adalah leluhur surga dan leluhur surga kuning. Leluhur pencipta sangatlah langka, dan mereka kebetulan berasal dari klan Xia. Terlebih lagi, mereka berdua kebetulan bersama. Bukankah ini terlalu kebetulan? Jika itu adalah cakrawala leluhur dan langit kuning leluhur, Lu Ming harus berhati-hati di masa depan. Terlebih lagi,
Ia harus menghadiri upacara kenaikan pangkat 10 tahun kemudian. Ia harus hadir secara langsung. Jika alamat klan Xia berada dalam yurisdiksi istana sejati lain, dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Namun, alamat itu harus berada di dalam istana simbol leluhur sejati. Sebagai penguasa wilayah di bawah yurisdiksi istana simbol leluhur sejati, dia terkenal. Banyak orang tahu bahwa dia berasal dari klan Xia. Jika dia tidak menghadiri promosi klan Xia keras yang lebih tinggi, dia akan tampak memiliki hati nurani yang bersalah. Sebaliknya, itu akan menarik kecurigaan leluhur surga dan leluhur langit kuning, yang akan lebih merepotkan. Kecuali Lu Ming pergi bersama anak buahnya, aliansi naga yang telah beroperasi selama jutaan tahun akan runtuh sepenuhnya. Untungnya, setelah Lu Ming mencapai tingkat semesta, ketiga tubuhnya bergabung menjadi satu, menyebabkan kekuatan hidupnya berubah sesuai keinginannya. Selain itu, tingkat kultivasinya semakin tinggi. Bahkan leluhur pencipta tidak dapat melihat identitas aslinya. Setidaknya, Lu Ming yakin bahwa leluhur pencipta biasa tidak akan mampu melihat tembus pandangnya. Tidak ada gunanya bahkan jika Chang Huang memiliki darahnya, karena itu hanyalah darahnya sebelum ketiga tubuhnya menyatu. Sekarang setelah ketiga tubuhnya menyatu, dia bahkan dapat mengubah kekuatan hidupnya, apalagi darahnya. Oleh karena itu, dia akan berpartisipasi dalam upacara promosi klan Xia. Dia juga akan bergabung dengan pihak lain dan menjadi salah satu petinggi klan Xia. Tentu saja, sebelum melakukan hal itu, ia harus membuat banyak pengaturan terlebih dahulu. Dia masih memiliki kekurangan, yaitu Shen Yuyu dan puluhan ribu orang dari alam semesta Jingzhen. Jika kedua leluhur pencipta klan Xia adalah leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian, mereka pasti akan menyelidiki latar belakang Lu Ming. Dengan mengikuti Shen Yuyu dan yang lainnya, akan mudah untuk mengetahui bahwa Lu Ming telah melarikan diri dari istana sejati Giok Ekstrim dan datang dari alam semesta Jingzhen. Saat itu, Chang Tian Xuanzeng dan Huang Tian Qiming telah melihat Lu Ming menyerbu ke alam semesta Jingzhen. Dengan kecerdasan leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian, mereka dapat dengan mudah menebak identitas aslinya. Lu Ming mulai membuat pengaturan. Energi besar aliansi naga mulai beredar. Pertama, dia akan mengutus anggota tim naga hitam untuk mengintai kemunculan leluhur langit dan leluhur langit kuning. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk melihat leluhur pencipta. Namun, jika klan Xia ingin maju ke ras yang lebih tinggi, kedua leluhur pencipta pasti harus menunjukkan wajah mereka dan menunjukkan kekuatan abadi mereka. Hanya dengan begitu mereka akan dapat menarik lebih banyak ahli untuk bergabung dengan mereka, dan juga menarik klan Xia dari seluruh dunia semesta sejati. Dengan cara ini, tidak sulit untuk sekadar mengetahui penampakannya. Segera kedua potret itu dikirimkan kepada Lu Ming. Itu memang leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian. Ekspresi Lu Ming sedikit muram. Karena ia telah memastikan identitas pihak lain, Lu Ming segera mulai mengatur agar puluhan ribu orang dari Jingzhen Kosmos pergi, termasuk Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Bulan Berkabut. Mereka meninggalkan wilayah di bawah yurisdiksi Istana Jimat Leluhur Sejati tanpa ada yang menyadarinya dan memasuki wilayah di bawah yurisdiksi Istana Sejati lainnya untuk bersembunyi. Di antara mereka, ada juga sekelompok pengawal naga yang sangat berbakat. Ini karena perjalanan Lu Ming tidak 100% aman. Jika terjadi sesuatu, orang-orang ini akan pergi lebih awal untuk memastikan keselamatan mereka. Orang biasa, dan bahkan kelas semesta biasa, tidak memiliki batasan untuk melintasi wilayah istana sejati. Namun, primogenitor pencipta tidak diizinkan melakukannya. Kekuatan leluhur pencipta terlalu mengerikan dan kerusakan yang dapat ditimbulkannya terlalu besar. Bagaimana istana sejati lainnya bisa tenang jika Anda dengan santai memasuki area istana sejati lainnya? Jika mereka punya niat jahat, kerusakan yang mereka timbulkan akan terlalu besar. Begitu seorang leluhur pencipta memasuki wilayah istana sejati lain, ia akan segera menjadi sasaran leluhur pencipta istana sejati lainnya. Ini berbeda dari samudera semesta, dan dia bisa memanfaatkannya. Setelah segalanya beres, 10 tahun akan segera berlalu. Lu Ming mulai bergerak menuju istana Xia besar. Sudah bertahun-tahun yang luar biasa sejak seseorang naik ke ras yang lebih tinggi. Terakhir kali ada upacara untuk naik pangkat ke ras yang lebih tinggi adalah ribuan tahun bintang yang lalu. Terlebih lagi, ras debu telah menjadi ras yang lebih tinggi kali ini, dan dua leluhur pencipta telah muncul. Dapat dikatakan bahwa begitu klan Xia dipromosikan,
kekuatan mereka akan dianggap berada di tingkat atas di antara klan-klan yang lebih tinggi. Hal ini karena sebagian besar ras yang lebih tinggi hanya memiliki satu leluhur pencipta. Mereka yang memiliki dua leluhur pencipta dapat dihitung dengan satu tangan. Oleh karena itu, upacara kenaikan pangkat ini menarik banyak pakar untuk datang dan memberi selamat kepada mereka. Tidak hanya para ahli dari istana simbol leluhur sejati, tetapi ada juga para ahli dari istana sejati lainnya. Adapun klan Xia, mereka menyerbu. Klan Xia yang tak terhitung jumlahnya menempuh perjalanan miliaran mil ke istana Xia besar untuk mencari perlindungan. Meskipun istana Xia agung megah dan besar, tempat itu tetap saja dipenuhi orang. Adapun Lu Ming, dia adalah penguasa pegunungan dan seorang dewa kekaisaran yang kuat. Tentu saja, dia tidak perlu masuk begitu saja. Ketika dia tiba, seseorang menyambutnya dan mengatur agar dia tinggal di halaman. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dari klan Xia datang mengundang Lu Ming. Senior, kedua leluhur telah mengundang Anda. Pemuda dari klan Xia berkata dengan hormat. Lu Ming melihat sekelilingnya dan mengetahui bahwa pemuda dari klan Xia ini berasal dari ras Ether. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan Glaze Kiss. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sudah jutaan tahun berlalu. Dia mungkin mengira bahwa Lu Ming sudah mati dan telah melupakannya. Pimpin jalan. Lu Ming menekan pikirannya dan berkata. Sesuai harapannya, leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian akan mengundangnya terlebih dahulu. Siapa di istana jimat leluhur sejati yang tidak tahu bahwa dia telah menyatukan seluruh wilayah pegunungan dan mengalahkan penguasa kota lembah surgawi. Dunia luar yakin bahwa dia adalah seorang yang kuat di tingkat alam semesta takdir. Dan sekarang, klan Xia kekurangan ahli, dan kesenjangannya sangat parah. Meskipun ada dua leluhur pencipta, dalam keadaan normal, leluhur pencipta tidak diizinkan untuk bertindak. Di masa depan, jika klan Xia ingin berkembang dan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan manfaat bagi leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian, mereka harus memiliki kekuatan kelas menengah ke atas. Adapun klan Xia, awalnya hanya klan debu. Tidak ada ahli. Selain Lu Ming, tidak ada satupun kaisar abadi Luo Agung. Dapat dikatakan bahwa Lu Ming adalah satu-satunya kaisar abadi Luo Agung di klan Xia. Bagaimana mungkin dia tidak dihargai oleh leluhur surga dan leluhur surga kuning? Tak lama kemudian, Lu Ming bertemu dengan leluhur Cakrawala dan leluhur langit kuning. Leluhur surga memiliki penampilan seorang lelaki tua kekar, sedangkan leluhur surga kuning memiliki penampilan seorang wanita cantik yang tiada taraf. Mereka duduk di singgasana, tetapi mereka memancarkan perasaan yang tak terduga. Mereka tidak memancarkan aura apapun, tetapi mereka memberi Lu Ming tekanan tanpa akhir. Tatapan mata mereka menyapu seolah-olah mereka bisa melihat semua penyamaran Lu Ming. Bab 5918 menuju surga pertama. Untungnya, Lu Ming sudah siap. Semua hal penting, seperti prasasti abadi 10.000 seni, labu kekacauan, Tang Feng, dan sebagainya, disimpan di dalam piring giok langit zenit agung. Ketika piring giok langit zenit agung mendekati leluhur langit dan leluhur langit kuning, piring itu berubah sepenuhnya menjadi ilusi, seolah-olah telah menghilang dari dunia ini. Leluhur langit dan leluhur langit kuning tidak dapat melihatnya sama sekali. Junior Ye Chen memberi salam kepada dua leluhur pendiri. Lu Ming membungkuk hormat. Haha, semangat, silahkan duduk. Leluhur firmamen tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangan kepada Lu Ming untuk duduk. Lu Ming duduk. Ye Chen, kamu adalah bakat langka di klan Xia dan basis kultivasimu sangat mendalam. Di masa depan, kamu harus berusaha lebih keras untuk mengembangkan klan Xia. Kata leluhur firmamen. Tentu saja, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kata Lu Ming. Baiklah, kau adalah pemimpin wilayah pegunungan dan telah mendirikan aliansi naga. Sekarang klan Xia telah dipromosikan ke ras yang lebih tinggi, kita kekurangan bakat. Mengapa kau tidak membawa aliansi naga bersamamu dan bergabung dengan istana Xia Agung? Aku akan mengangkatmu sebagai tetua agung klan Xia, posisimu tepat di bawah kami berdua. Bagaimana menurutmu? Kata leluhur firmamen. Terima kasih, para leluhur. Saya merasa terhormat. Lu Ming segera berpura-pura gembira dan mengucapkan terima kasih padanya. Mendorongnya jelas tidak diizinkan. Kepala tetua ras atas adalah yang kedua setelah leluhur pencipta. Dia memegang posisi kekuasaan yang tinggi. Bahkan para kultivator kelas alam semesta takdir yang kuat tidak dapat menggapainya. Jika dia menolaknya,
itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Cara terbaik sekarang adalah bergabung dengan Istana Xia Agung dan berpura-pura sopan. Dia bisa memanfaatkan kondisi Istana Xia Agung untuk berkultivasi. Ketika kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia tidak akan takut lagi pada leluhurnya. Lu Ming berspekulasi bahwa selama kultivasinya mencapai tahap akhir alam semesta takdir, dia seharusnya mampu bergulat dengan leluhur pencipta. Tingkat kultivasinya saat ini berada di puncak tingkat alam semesta, dan dia masih selangkah lagi menuju tingkat alam semesta dalam Kaisar Abadi asal. Selama 1 juta tahun terakhir, kultivasi Lu Ming telah maju dari tahap akhir tingkat alam semesta ke puncak tingkat alam semesta. Sebenarnya, kecepatan ini secepat kilat bagi orang lain. Namun, kecepatan ini tidak dianggap cepat bagi Lu Ming. Setelah Lu Ming menerobos ke tingkat alam semesta, ia hanya membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun untuk mencapai tingkat alam semesta tahap akhir. Namun, setelah memasuki alam semesta, kecepatan kultivasi Lu Ming telah sangat melambat. Akumulasi alam semesta setengah langkah sebelumnya telah habis. Setelah akumulasinya habis, kultivasinya akan berada di jalur yang benar. Dia tidak akan berbeda dari yang lain dan hanya bisa mengandalkan bakatnya sendiri. Baiklah, kau boleh pergi. Aku akan secara resmi mengangkatmu sebagai tetua agung selama upacara promosi. Kata leluhur firmamen. Lu Ming berdiri dan pergi. Bagaimana? Apakah Anda sudah menyimpulkan latar belakang orang ini? Setelah Lu Ming pergi, leluhur Chang Tian memandang leluhur Huang Tian. Sebelumnya, primogenitor langit kuning tidak berbicara karena dia diam-diam menyimpulkan latar belakang Lu Ming. Tidak, ekspresi leluhur langit kuning berubah jelek. Masa lalu orang ini seperti kabut. Sulit untuk melihat dengan jelas. Di alam semesta sejati, orang ini pastilah luar biasa karena mampu berkultivasi hingga tingkat seperti itu dan menguasai wilayah seperti ras debu. Wajar saja jika dia menyembunyikan beberapa rahasia. Leluhur Chang Tian berkata. Kemudian, sebuah suara terdengar, dan bayangan hitam muncul tanpa suara di aula. Bawa beberapa orang ke pegunungan dan selidiki aliansi naga dan pemimpinnya, Ye Chen. Jangan sampai ada detail yang terlewat. Leluhur firmamen memberi instruksi. Ya, Tuan. Bayangan hitam itu menghilang tanpa suara. Setengah bulan kemudian, upacara promosi diadakan. Yang Mulia Tertinggi, Ras Jimat, secara pribadi mengirim leluhur pencipta ke upacara tersebut. Ras atas lainnya dan Ras Ping dari Istana Jimat Leluhur Sejati juga mengirim para ahli terbaik untuk memberi selamat kepada mereka. Adapun klan Xia, banyak sekali ahli yang telah resmi bergabung dengan Istana Xia Besar. Lu Ming juga secara resmi diangkat sebagai tetua agung klan Xia dan bertanggung jawab atas semua urusan klan Xia. Berdasarkan aturan, Istana Jimat Leluhur Sejati akan memberikan klan Xia yurisdiksi 10 wilayah setelah klan Xia dipromosikan ke ras yang lebih tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada ras-ras lain yang lebih tinggi. Waktu berlalu cepat, dan 100 tahun pun berlalu. Lu Ming telah membuat persiapan sebelumnya. Meskipun leluhur langit dan leluhur langit kuning telah mengirim orang untuk menyelidiki, mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Lu Ming sama sekali. Lu Ming, sebagai tetua agung, masih stabil. Namun, Lu Ming tahu betul bahwa karena leluhur langit dan leluhur langit kuning tidak dapat mengetahui latar belakangnya, akan selalu ada duri dalam hati mereka dan mereka akan meragukannya. Mereka membutuhkannya sekarang. Ketika mereka mendidik para ahli terbaik mereka sendiri di masa depan, mereka pasti akan menendang Lu Ming keluar. Bahkan mungkin bagi mereka untuk mencari jiwanya. Dalam hal ini, Lu Ming tetap waspada dan berkultivasi dengan tekun. Pada saat ini, Lu Ming menerima misi dari leluhur langit dan leluhur langit kuning. Ia harus menuju ke langit pertama untuk menjaga urat biji kristal sejati. Kristal kebenaran mengandung kekuatan kebenaran. Eksistensi kelas semesta dapat langsung menyerap kekuatan kebenaran dalam kristal untuk berkultivasi. Mirip dengan mata air kebenaran, itu adalah mata uang tingkat tinggi di dunia semesta sejati. Itu adalah mata uang keras, dan persediaannya terbatas. Adapun kristal kebenaran, hampir tidak ada di seluruh benua Zhenyu. Mereka hanya dapat ditemukan di surga ketiga. Lapisan surgawi ketiga, sebagai zona penyangga antara benua alam semesta sejati dan kubah langit, seringkali akan terpengaruh oleh energi sejati yang memancar keluar dari kubah langit. Mata air sejati atau tambang kristal sejati akan muncul. Biasanya, mereka dikendalikan oleh kekuatan dan ras utama.
Klan Xia baru saja menjadi ras yang lebih tinggi, tetapi mereka mampu menemukan urat biji kristal sejati. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan mereka cukup baik. 3 hari kemudian, Lu Ming mengikuti 3 ahli klan Xia dan berangkat ke surga pertama. Bagaimana keadaannya sekarang? Kudengar lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu, Heaven Vault meletus. Lu Ming bertanya pada seorang lelaki tua. Nama lelaki tua itu adalah Zhu Xia. Ia adalah kaisar abadi persatuan primordial dan eksistensi kelas semesta. Ia telah berkultivasi di wilayah di bawah yurisdiksi Istana Kebenaran Kuno. Ia telah menempuh perjalanan miliaran mil untuk bergabung dengan klan Xia setelah mengetahui bahwa klan Xia akan maju ke ras yang lebih tinggi. Sekarang, ia adalah anggota berpangkat tinggi dari klan Xia, kedua setelah Lu Ming dan beberapa lainnya. Adapun dia baru saja kembali dari urat mineral surga pertama, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi surga pertama. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Heaven Vault meletus. Dikatakan bahwa letusan sebesar itu sangat jarang terjadi dalam sejarah. Dalam 300.000 tahun bintang terakhir, hanya ada 2 letusan seperti itu. Ini adalah yang ketiga kalinya dan sangat mengerikan. Bahkan ada leluhur pencipta yang terluka karena ini. Banyak universe grade yang meninggal. Kata Zhu Xia. Lu Ming teringat bahwa lebih dari 1 juta tahun yang lalu, ketika dia berada di benua Wastelen, dia mendengar bahwa Heaven Vault telah meletus dan seorang penguasa tertinggi klan Ice Fire telah terluka parah. Klan Ice Fire telah membeli Kaisar Ming dan Kaisar Abadi Misty Moon untuk menyelamatkan penguasa tertinggi itu. Ketika kubah langit pertama kali meletus, itu sangat mengerikan. Bagi mereka yang berada di lapisan langit kedua dan di atasnya, sangat sulit bagi makhluk hidup untuk masuk. Bahkan para leluhur pencipta tidak dapat masuk. Sedangkan untuk lapisan langit pertama, itu menjadi sangat mengerikan. Hanya mereka yang berada di tingkat alam semesta dan di atasnya yang dapat bertahan hidup. Mereka yang berada di bawah tingkat alam semesta semuanya mundur. Hanya dalam 200.000 tahun terakhir ketika letusan Heaven Vault mereda dan lapisan surgawi pertama berangsur-angsur menjadi lebih aman, dewa sejati dapat masuk lagi. Namun, mereka tidak dapat berkeliaran secara acak. Itu juga karena letusan Heaven Vault yang menyebabkan sejumlah besar energi kebenaran mengalir masuk, menciptakan urat kristal kebenaran baru. Klan Xia kami berhasil menempati salah satu urat tersebut. Yang lama semuanya punya pemilik. Zhu Xia menjelaskan. Bab 5919 Raja Abadi sebagai penambang. Namun, tambang batu kristal sejati sangat menarik perhatian. Setiap tambang batu kristal sejati baru yang muncul akan menarik perhatian berbagai kekuatan besar. Saat ini, ada beberapa anggota keluarga Ping yang mengincar kita. Mereka mungkin menyerang kita kapan saja. Oleh karena itu, kita harus menyusahkan Tetua Agung untuk menjaganya secara pribadi. Lanjut Zhu Xia. Ras Ping berani menyerang ras yang lebih tinggi. Lu Ming bertanya. Zhu Xia tersenyum pahit dan berkata, Tetua Agung, meskipun klan Xia kita sekarang adalah ras yang lebih tinggi, selain dari 2 leluhur pencipta, kita sangat kekurangan kekuatan di tingkat atas dan menengah. Anda adalah satu-satunya eksistensi tingkat alam semesta yang ditakdirkan, dan kita tidak memiliki satupun eksistensi tingkat alam semesta dalam. Namun, leluhur pencipta tidak dapat dengan mudah bergerak. Oleh karena itu, banyak dari ras Ping bahkan tidak menganggap klan Xia kita di mata mereka. Lu Ming mengangguk. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Yang lainnya hanyalah omong kosong. Dalam situasi di mana leluhur pencipta tidak dapat bergerak, klan Xia hanyalah cangkang kosong. Mereka memiliki nama ras yang lebih tinggi, tetapi mereka bukanlah ras yang sebenarnya. Orang harus tahu bahwa ras Ping setidaknya memiliki seorang kaisar abadi Luo Agung. Beberapa ras Ping secara keseluruhan sangat kuat, dan mereka memiliki lebih dari satu penguasa tertinggi kelas semesta. Mereka tidak dapat menjadi ras yang lebih tinggi karena mereka belum menghasilkan leluhur pencipta. Namun, kekuatan mereka yang berada di bawah alam pencipta tidak lebih lemah dari ras yang lebih tinggi pada umumnya. Ras Ping seperti itu tidak takut dengan ras yang lebih tinggi. Terlebih lagi, di surga pertama, banyak anggota klan Ping berasal dari aula sejati lainnya. Wajar saja jika mereka tidak takut pada klan Xia. Mereka terus terbang ke atas, melewati penghalang spasial dan memasuki lapisan pertama surga. Lu Ming segera merasakan bahwa langit pertama dipenuhi dengan kekuatan kebenaran yang kaya. Namun,
Kekuatan kebenaran di sini tidak dapat diserap dan disempurnakan secara langsung karena ada energi yang mengerikan dalam kekuatan kebenaran. Kekuatan itu kacau, keras, dan gelap. Zhu Xia menjelaskan, jenis energi yang tidak dapat digunakan ini adalah sesuatu yang mengalir ke dalam Heaven Vault bersama dengan energi kebenaran. Di dunia nyata, ini dikenal sebagai energi negatif. Penatua Agung, meskipun langit pertama berangsur-angsur stabil, masih ada angin kencang yang dapat mengancam nyawa para dewa kelas semesta. Kita tidak boleh lengah. Zhu Xia mengingatkan, saya mengerti. Zhu Xia, tunjukkan jalannya. Lu Ming mengangguk. Zhu Xia memimpin jalan menuju tambang kristal sejati klan Xia. Di tengah perjalanan, mereka melihat badai menderu. Badai itu sangat menakutkan, seakan-akan dapat menghancurkan segalanya. Badai ini sepenuhnya terbuat dari energi negatif. Badai ini menghancurkan kehampaan dan bumi, lalu menyapu ke arah sebuah kota raksasa. Kota raksasa itu pasti dibangun oleh ras yang lebih tinggi. Sebuah formasi pertahanan segera muncul untuk menghalau badai. Lu Ming dan yang lainnya melewati zona badai dan pergi dengan cepat. 3 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di urat mineral. Ada barisan pegunungan besar yang panjangnya puluhan juta mil, seperti naga raksasa yang tergeletak di tanah. Dari kejauhan terlihat banyak sosok yang keluar masuk pegunungan, menggali banyak ranjau besar yang tak berdasar. Sebuah kota raksasa dibangun di atas terowongan tambang. Setelah Lu Ming dan yang lainnya memasuki kota raksasa, Lu Ming segera mengumpulkan para petinggi di urat mineral untuk memahami tingkat penambangan urat mineral saat ini, hasil harian, serta bahaya yang akan datang. Tak lama kemudian, para petinggi tambang pun tiba. Surga telah lahir, surga kuning telah terbentuk. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin dan niat membunuh muncul di hatinya. Namun, dia mengendalikannya dengan sangat baik dan tidak ada yang menyadarinya. Segera, dia mengetahui bahwa Chang Tianxuanseng dan Huang Tianqiming baru tiba beberapa hari yang lalu. Lu Ming mengerti bahwa leluhur surga dan leluhur langit kuning mengkhawatirkannya dan mengirim mereka untuk mengawasinya. Di mata leluhur Ether dan leluhur langit kuning, ras Ether dan ras langit kuning adalah yang paling dapat dipercaya. Lu Ming diam-diam mengamati Chang Tianxuanseng dan Huang Tianqiming. Ia menyadari bahwa keduanya telah mencapai alam pertama Kaisar Abadi Persatuan Agung, alam semesta Dharma. Itu normal. Mereka berdua telah menjadi Kaisar Abadi setidaknya selama puluhan ribu tahun bintang. Bakat mereka benar-benar luar biasa. Di masa lalu, mereka kekurangan kekuatan sejati dan sulit bagi kultivasi mereka untuk meningkat. Namun, pemahaman mereka tentang kultivasi sangat dalam. Sekarang setelah mereka memperoleh sejumlah besar sumber daya, kultivasi mereka secara alami dapat maju dengan pesat. Haruskah kita menyingkirkan mereka dari tambang? Lu Ming merenung. Namun, Lu Ming dengan cepat menghilangkan pikiran ini. Waktunya tidak tepat. Huang Tianqiming dan Chang Tianxuanseng sama-sama mengolah kitab suci surgawi 9 kematian. Jika seseorang ingin membunuh mereka sepenuhnya, seseorang harus membunuh mereka 9 kali. Mereka berdua pernah tewas dalam pertempuran di masa lalu, jadi mereka harus terbunuh 8 kali. Membunuh 8 kali sebenarnya tidak sulit. Kitab suci abadi 9 kematian bukannya tanpa kelemahan. Setelah seseorang yang mengolah kitab suci abadi 9 kematian terbunuh, ia dapat memilih tempat mana saja untuk bangkit kembali dan lolos dari kesengsaraan pembunuhan. Akan tetapi, mustahil bagi makhluk yang sudah mati untuk dibangkitkan begitu saja. Makhluk itu pasti memiliki faktor kehidupan atau tanda kehidupan yang lolos dan kemudian dibangkitkan kembali, menentang surga. Jika ruang dan waktu di sekitarnya disegel sebelum orang tersebut terbunuh, tidak akan ada celah, dan tidak ada kekuatan hidup atau tanda yang bisa keluar. Orang yang terbunuh hanya bisa dibangkitkan di area tertentu dan kemudian dibunuh. Dengan kemampuan Lu Ming, dia bisa membunuh mereka 800 kali berturut-turut, apalagi 8 kali. Namun, hal ini akan menimbulkan kecurigaan Heaven Primogenitor dan Yellow Heaven Primogenitor. Ini karena orang-orang di alam semesta sejati tidak tahu bahwa Huang Tianqiming dan Chang Tianxuanseng telah mengolah kitab suci abadi yang menentang surga seperti kitab suci abadi 9 kematian. Oleh karena itu, sebelum membunuh mereka, mustahil untuk menyegel semuanya terlebih dahulu dan membunuh mereka 8 kali berturut-turut. Hanya mereka yang berasal dari samudera semesta yang tahu tentang ini. Mereka dapat segera menyimpulkan bahwa itu adalah Lu Ming. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama.
Saat aku memiliki kekuatan untuk melawan leluhur pencipta, itu akan menjadi kematianmu. Lu Ming berpikir dalam hati. Setelah berdiskusi, Lu Ming berdiri dan berencana untuk berpatroli di urat mineral dan tambang. Ia menyusuri lubang tambang dan masuk ke kedalaman ribuan mil. Ia dapat melihat bahwa ada banyak lubang tambang di bawah lubang tambang. Sejumlah besar penambang segera menambang, menimbulkan suara berdenting. Sebagian besar penambang berada di alam Raja Abadi. Beberapa berada di alam abadi sejati. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Tidak terbayangkan bagi seorang Raja Abadi menjadi penambang di samudera semesta, tetapi itu hal yang biasa di dunia semesta sejati. Tambang kristal sejati dicuci oleh kekuatan kebenaran dan menjadi sangat keras. Sangat sulit untuk menambangnya, dan seseorang harus setidaknya berada di alam abadi sejati. Akan tetapi, dewa sejati sangat lambat dan sulit ditambang, sedangkan Raja Dewa jauh lebih mudah ditambang. Tidak mengherankan mengapa leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian akan bergabung dengan istana jimat leluhur sejati dan mengangkat klan Xia ke ras yang lebih tinggi. Mereka tidak melakukan ini demi klan Xia. Mereka melakukan ini demi klan Xia. Setelah mereka dipromosikan ke ras yang lebih tinggi, mereka akan dapat mengumpulkan sejumlah besar ahli untuk bekerja bagi mereka dan mengekstraksi sumber daya untuk kultivasi mereka. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah alam penciptaan sangatlah besar. Lu Ming berpatroli di sekitar dan memperoleh gambaran umum tentang urat mineral tersebut. Ia kemudian kembali ke kediamannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dia di sini. Tiba-tiba, mata Lu Ming bersinar dingin. Indra abadinya meliputi seluruh tambang. Ia menemukan banyak bayangan hitam menempel di tanah dan dengan cepat menuju ke tambang. Menurut aura mereka, mereka seharusnya berasal dari 2 ras yang berbeda. Kedua klan Ping telah menggabungkan kekuatan, berniat menggunakan metode dahsyat untuk mengalahkan klan Xia. Bab 5920 Penemuan Abnormal. Serangan musuh, bersiap untuk bertempur. Lu Ming melolong panjang, mengagetkan seluruh urat mineral. Rune yang berkilauan muncul di sekitar tambang, dan formasi pertahanan diaktifkan. Sejumlah besar ahli muncul, bersiap untuk pertempuran hebat. Menyerang. Melihat mereka telah ditemukan, bayangan hitam itu tidak lagi bersembunyi dan berencana untuk menyerang dengan kuat. Seolah-olah puluhan kosmos agung tiba-tiba muncul di langit dan menekan urat mineral itu. Tiap-tiap kosmos agung mewakili suatu tingkat alam semesta. Kedua klan Ping sebenarnya telah mengerahkan puluhan kelas semesta. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Orang bisa melihat betapa berharganya tambang kristal asli. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan alam semesta sejati membombardir formasi susunan pertahanan, menyebabkannya bergetar. Seluruh tambang bergetar hebat, dan banyak tempat meledak. Itu adalah lokasi fondasi susunan. Hanya satu serangan saja yang menyebabkan kerusakan pada formasi pertahanan. Formasi itu hampir runtuh. Kosmos yang ditakdirkan. Ada 2 kosmos yang ditakdirkan. Di dalam tambang, seseorang berteriak kaget, gemetar ketakutan. Alasan mengapa formasi pertahanan yang telah ia susun dengan hati-hati hancur dalam satu putaran serangan adalah karena 2 tingkat alam semesta takdir. Kedua alam semesta yang ditakdirkan tampaknya setara dengan penguasa kota lembah surgawi. Kesadaran abadi Lu Ming telah terkunci pada 2 tingkat alam semesta takdir. Ekspresinya tenang. Mereka hanyalah 2 kosmos takdir biasa, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sejuta tahun lalu, dia bisa saja mengalahkan penguasa kota Kamitani. Saat itu, kultivasinya hanya berada di tahap akhir alam semesta. Sekarang, dia berada di puncak alam semesta. Wuih! Lu Ming bergegas keluar dari urat mineral dan bergegas menuju salah satu alam semesta yang ditakdirkan. Bunuh mereka. Seorang ahli tingkat alam semesta dalam menargetkan Lu Ming dan menebasnya dengan pedang yang mengerikan. Lu Ming tertegun. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan menghancurkan suar pedang milik pihak lain. Dia meraih pihak lain di tangannya dan meremasnya dengan keras. Pembangkit tenaga listrik tingkat alam semesta dalam ini hancur seperti semangka. Para ahli di sekitarnya terkesiap saat melihat pemandangan ini. Tak seorang pun dari mereka berani menghentikan Lu Ming. Lu Ming bagaikan sambaran petir saat ia mendekati pembangkit tenaga listrik kelas alam semesta takdir. Tetua Agung Ye Chen dari klan Xia, aku di sini untuk bertemu denganmu.
Kultivator Life Universe Grade itu mengayunkan pedang abadi dan menyerang Luming. Pedang abadi itu menebas dan membelah langit dan bumi. Dentang, Luming mengayunkan tombaknya dan pedang abadi itu bergetar hebat. Ekspresi pembangkit tenaga listrik kelas alam semesta yang ditakdirkan berubah drastis. Dia terbang mundur seperti bola meriam dan lengan yang memegang pedang itu meledak berkeping-keping. Baiklah, kuat sekali. Sang dewa alam semesta yang ditakdirkan terkejut. Melihat Luming terus menyerangnya, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Biarkan aku membantumu. Makhluk tingkat alam semesta takdir lainnya dari klan Pink telah tiba. Ia memunculkan banyak sekali tanaman merambat dan menyerang Luming. Hal ini membuat makhluk tingkat alam semesta takdir di depannya merasa bersemangat. Kedua alam semesta takdir ini tidak lemah. Mereka memiliki kekuatan tempur seperti penguasa kota lembah surgawi di masa lalu. Namun, mereka telah bertemu dengan Luming saat ini. Hasilnya sudah diputuskan. Luming mengeluarkan alam semesta diri sejatinya dan alam semesta itu berkembang dengan cepat. Tanaman merambat itu berubah menjadi debu tanpa suara. Kosmos diri sejati terus meluas, menghancurkan dua kosmos kehidupan. Kedua pembangkit tenaga listrik kelas alam semesta yang ditakdirkan itu merasa seolah-olah mereka telah dihantam oleh ratusan kosmos agung. Tubuh mereka meledak menjadi puluhan bagian. Jika bukan karena fakta bahwa lebih dari 20 juta ultimasi kekacauan telah menghubungkan tubuh mereka dengan erat seperti benang, mereka akan berubah menjadi abu. Mereka mundur dengan panik, tubuh mereka yang hancur berkumpul bersama, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang cocok, sama sekali tidak cocok. Perbedaannya terlalu besar. Tetua Agung Klan Xia ini jelas merupakan seorang ahli tingkat alam semesta takdir. Di antara para ahli tingkat alam semesta takdir, dia setidaknya berada di tingkat menengah ke atas. Mundur, mundur cepat. Kedua kelas semesta itu berteriak dan memanggil anggota klan lainnya sebelum melarikan diri. Luming terlalu malas untuk mengejar mereka. Misi yang diterimanya hanya untuk melindungi tambang ini. Kedua suku Pink ketakutan setengah mati dan kemungkinan besar tidak akan berani menyerang lagi. Aku ingin tahu, di level manakah kekuatan tempurku di antara tingkat-tingkat alam semesta takdir? Luming merenung. Meskipun mereka berdua berada di Fate Universe Grade, ada perbedaan besar dalam kecakapan bertarung mereka. Misalnya, dia hanya mengintegrasikan 20 juta Chaos Ultimachis saat pertama kali memasuki Fate Universe Grade. Namun, dia telah mengintegrasikan 100 juta Chaos Ultimachis saat mencapai puncak Fate Universe Grade. Seberapa besar perbedaannya? Selain itu, tingkat alam semesta dalam perlu menduplikasi alam semesta diri sejati dan menyatukannya dengan lubang-lubang mereka sendiri. Paling banyak, mereka dapat memiliki 36 lubang. Sedangkan untuk Fate Universe Grade, mereka masih harus melanjutkan langkah ini. Yang terburuk adalah menyatu dengan 37 True Self Cosmoses yang direplikasi. Pada puncak tingkat semesta, dia akan memiliki 360 kosmos diri sejati yang menyatu ke dalam bukaannya. Perbedaannya sangat besar. Penguasa kota Kamitani hanya berada pada level terendah di alam semesta takdir. Tingkat-tingkat alam semesta takdir yang kuat dapat dengan mudah membunuh tingkat-tingkat alam semesta takdir yang lebih lemah. Penggabungan 100 juta Chaos Intent di puncak Universe Grade ditujukan kepada sebagian besar makhluk hidup, tetapi tidak semuanya. Misalnya, kesatuan kekacauan primordial dapat menyatukan lebih dari 100 juta jenis niat kekacauan di puncak tingkat alam semesta takdir. Luming telah mengintegrasikan hampir 60 juta jenis Ultimachis Chaos. Itu masih belum cukup. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Aku masih punya jalan panjang sebelum aku bisa menjadi Universe Grade yang tak terkalahkan, dan aku bahkan lebih jauh lagi dari menjadi leluhur pencipta. Luming memperingatkan dirinya sendiri. Seni bela diri tetua agung tak tertandingi. Penatua pertama tidak terkalahkan. Banyak ahli klan Xia memandang Luming dengan lebih hormat. Ye Chen ini sangat kuat. Chang Tianxuanseng diam-diam berkata kepada Huang Tianqiming. Dia memang sangat kuat, tetapi semakin kuat dia, semakin baik. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Bagaimanapun, sekuat apapun dia hanyalah seekor semut di hadapan leluhur pencipta. Huang Tianqiming tertawa dingin. Mereka akan membiarkan Ye Chen menikmati kejayaannya untuk sementara waktu. Ketika keturunan langsung klan Ether dan klan Langit Kuning tumbuh dewasa, sudah waktunya untuk melenyapkannya. Setelah itu, hari-hari menjadi tenang,
dan tidak ada yang datang untuk menyerang. Tambang terus menambang kristal asli sesuai rencana. Tentu saja, Lu Ming akan memasuki tambang untuk berpatroli setiap beberapa hari. Tujuan patroli itu tentu saja untuk mengisi kantongnya sendiri dan mengumpulkan sebagian batu kristal sejati. Karena dia adalah komandan di tempat ini, tentu saja dia tidak akan bersikap jujur. Jingxi sejati adalah hal yang baik, ada harga tetapi tidak ada persediaan, persediaan tidak dapat memenuhi permintaan. Apakah ada alasan untuk tidak mengisi kantong sendiri? Meskipun dia memiliki pelat giok jaring zenit agung dan tidak kekurangan kekuatan realitas, orang lain dapat menggunakannya. Tetua Agung, ada penemuan di tambang ke-18. Suatu hari, Lu Ming sedang berpatroli di tambang ketika seorang Raja Abadi klan Xia datang untuk melapor. Apakah kamu menemukan sesuatu? Penemuan apa? Lu Ming bertanya. Ketika saya menambang tambang ke-18, saya tiba-tiba menemukan bahwa bebatuan di bawah tambang menjadi sangat keras, lebih dari 10 kali lebih keras dari sebelumnya. Saya menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menerobos bebatuan itu dan menemukan bahwa jumlah kristal asli di bawah bebatuan itu sangat padat. Saya merasa ada yang tidak beres dan tidak berani menyembunyikannya. Saya ingin melaporkan hal ini kepada sipir, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan tetua pertama terlebih dahulu. Kata Raja Abadi, para diakennya adalah Chang Tian Xuan Seng, Huang Tian Chiming dan yang lainnya. Dia juga merupakan manajer tambang mineral. Statusnya hanya kalah dari Lu Ming. Oh, bawa aku ke sana. Lu Ming memberi instruksi. Bab 5921 Mata Musim Semi yang sesungguhnya. Gua tambang itu berkelok-kelok, dan terus menurun. Setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung. Di ujung jalan setapak itu terdapat sepetak batu merah menyala. Sebuah lubang telah digali, dan di bawah lubang itu terdapat potongan-potongan kristal sejati. Kepadatannya memang jauh lebih tinggi daripada tempat lain. Lu Ming mencobanya. Batu merah menyala itu memang sangat keras. Setidaknya, begitulah bagi seorang Raja Surgawi. Sangat sulit untuk menggalinya. Namun, bagi Lu Ming, itu tidak berbeda dengan tahu. Dengan lambaian tangannya, bongkahan batu besar berjatuhan, memperlihatkan banyaknya kristal asli di bawahnya. Ada masalah di bawah. Lu Ming merasakannya dengan cermat dan menyadari bahwa ada aura realitas kental yang terpancar dari dasar kristal realitas. Kamu bisa pergi dulu, kata Lu Ming. Ya, Tuan. Raja Surgawi membungkuk dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berjalan jauh ketika Lu Ming muncul di belakangnya tanpa suara dan menunjuk bagian belakang kepalanya. Tubuh orang ini sedikit gemetar, lalu dia menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa aku di sini? Apa yang akan kulakukan sebelumnya? Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berjalan keluar dari tambang. Jari Lu Ming telah menghapus ingatan Raja Surgawi tentang dasar tambang. Dengan dasar kultivasi Lu Ming saat ini, mudah baginya untuk menghapus ingatan Raja Surgawi tanpa meninggalkan jejak. Ketika mereka kembali ke dasar tambang, Lu Ming membentuk formasi penyembunyian dengan lambaian tangannya untuk menyembunyikan situasi di dasar tambang. Kemudian, ia memindahkan sejumlah besar batu untuk menghalangi dasar tambang. Dengan pikiran, kekuatan realitas berubah menjadi sekop kecil dan menambang kristal kebenaran yang padat. Lu Ming telah menambang hampir 100.000 keping kristal realitas sebelum semua kristal realitas di sini ditambang. 100.000 buah. Itu setara dengan 10 tahun menambang di tambang ini. Lu Ming diam-diam terkejut. Tambang ini hanya dapat dianggap sebagai tambang kristal sejati skala kecil. Kepadatan kristalnya tidak tinggi. Seorang penambang sering kali harus menggali banyak batu yang tidak berguna untuk mengekstraksi satu kristal sejati. Sangat jarang melihat 100.000 kristal berkumpul seperti ini. Oleh karena itu, ketika Raja Surgawi melihatnya, dia tidak berani menyembunyikannya dan melaporkannya kepada atasannya. Setiap beberapa hari, Raja-Raja Abadi ini akan digeledah. Tidak mungkin untuk mengisi kantong mereka. Namun, jika Lu Ming tidak punya masalah, siapa yang berani menggeledahnya? Alasan mengapa dia menghapus ingatan Raja Surgawi tentang tempat ini adalah untuk mengisi kantongnya sendiri. 100.000 batu kristal sejati bukanlah jumlah yang sedikit. Dia tidak akan dengan bodohnya menyerahkannya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Lu Ming menatap batu di bawah. Kristal kebenaran semuanya telah digali, tetapi masih ada sejumlah besar energi kebenaran yang merembes keluar dari bawah. Mungkinkah ada lebih banyak kristal sejati di sana?
Lu Ming mengeluarkan pedang abadi dan mengisinya dengan kekuatan realitas. Dia menebas batu itu. Batu di sini beberapa kali lebih keras dari yang sebelumnya. Namun, batu itu masih terkoyak seperti tahu oleh ilmu pedang Lu Ming. Tiba-tiba, kekuatan realitas yang sangat padat merasuki udara. Untungnya, Lu Ming telah membuat pengaturan sebelumnya sehingga kekuatan realitas yang padat itu tidak bocor keluar. Ini, musim semi yang sebenarnya. Mata Lu Ming terbelalak. Di bawah batu itu terdapat mata air berwarna putih susu. Mata air ini sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan sejati dan sangat murni. Lu Ming tidak dapat menahan senyum di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa di sana benar-benar ada mata air, kolam yang penuh dengan air dari mata air. Dia kaya. Air mata air asli jauh lebih berharga daripada air kristal asli. Hal ini dikarenakan kekuatan kebenaran di dalam kristal realitas cukup bercampur aduk. Selain kekuatan kebenaran, terdapat pula jejak energi negatif. Jika seseorang ingin menyerap kekuatan kebenaran di dalam, seseorang harus membuang energi negatif, yang mana berlangsung sangat lambat. Namun, air mata air dari mata air kebenaran sangat murni dan dapat langsung diserap dan dimurnikan. Lebih jauh lagi, suatu mata air asli dapat terus-menerus menghasilkan mata air asli yang baru. Selama pertemuan musim semi sejati, 12 istana sejati telah berjuang untuk mendistribusikan musim semi sejati. Mata air yang sebenarnya, apakah benar-benar ada mata air di bawah sana yang terus-menerus memancarkan kekuatan realitas? Dari mana datangnya kekuatan kebenaran? Lu Ming mengamati dengan saksama tetapi tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa botol giok dan mengambil semua air mata air asli di dalamnya. Kemudian, dia menyegelnya dengan segel. Setelah mengambil air mata air, Lu Ming akhirnya menemukan misterinya. Rune samar muncul di sekitar air mancur realitas dan saling terkait membentuk susunan yang sangat rumit. Ini adalah formasi alami. Letusan Heavenfall terbentuk secara alami. Formasi ini dapat terus menyerap energi kebenaran dari lingkungan sekitar, memadatkannya menjadi mata air sejati yang sangat murni. Itu benar-benar berbeda dari air mata air biasa. Mata air ini 100 kali lebih berharga daripada urat mineral. Kita tidak bisa membiarkannya keluar. Lu Ming merenung. Leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian tidak akan pernah menyangka bahwa Lu Ming akan menemukan mata air asli ketika mereka memintanya untuk menjaga urat mineral ini. Lu Ming memperkuat beberapa lapis formasi susunan untuk mencegah orang lain memata-matainya. Pada saat yang sama, ia mengubah arah dasar tambang dan menggali lebih dalam. Dengan cara ini, para penambang tidak akan menemukan sesuatu yang aneh dengan mudah. Lu Ming meninggalkan tambang setelah selesai menyiapkan segalanya. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Ada yang memata-matai kita. Lu Ming, yang sedang memahami teknik abadi, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tertentu. Baru saja, dia merasa ada seseorang yang memata-matai tambang ini, tetapi kultivasinya sangat tinggi. Kemungkinan besar itu adalah Kaisar Abadi Luo Agung. Wuih! Lu Ming menyebarkan kesadaran abadi miliknya. Pada saat berikutnya, ia menangkap sosok yang tersembunyi ribuan mil jauhnya. Memang ada makhluk hidup yang memata-matai kita. Makhluk kelas alam semesta dalam berasal dari klan Armadillo. Lu Ming menemukan seekor makhluk yang ditutupi sisik emas. Makhluk itu berasal dari klan Armadillo. Klan Armadillo adalah ras yang lebih tinggi dan berada di bawah istana Zheng Zhen. Mengapa ras yang lebih tinggi menargetkan ranjau sekecil itu? Lu Ming sedang berpikir keras. Ras yang lebih tinggi pastilah tinggi dan perkasa. Di seluruh dunia semesta sejati, hanya ada sekitar 100 ras yang lebih tinggi. Mereka pasti tidak kekurangan tambang kristal sejati di surga pertama. Mereka seharusnya tidak menaruh perhatian pada urat mineral kecil ini. Apakah dia hanya lewat saja? Ahli dari klan Zheng tidak tahu bahwa dia telah ditemukan oleh Lu Ming. Setelah mengamati sebentar, dia pergi. Namun, keesokan harinya, ahli lain dari ras Armadillo tiba. Orang ini telah mencapai tingkat alam semesta takdir. Ketika Lu Ming menemukan orang ini juga segera memperhatikan Lu Ming. Tetua Agung Ye Chen dari klan Xia. Mata kultivator alam semesta takdir ras Armadillo berkilat dingin sebelum dia mundur. Sepertinya aku benar-benar menjadi sasaran. Lu Ming sedikit mengernyit. Kemudian, dia memberi perintah untuk memperkuat pertahanan urat mineral dan menjaga agar susunan pertahanan tetap beroperasi setiap saat.
7 hari kemudian, puluhan sosok terbang dari langit yang jauh. Aura mereka menutupi seluruh tambang. Para penambang dewa sejati dan raja abadi di tambang gemetar dan hampir berlutut. Mereka semua merupakan eksistensi tingkat alam semesta.